apa kabar Sobat Damai? Kami hadir kembali menyapa Anda untuk memberikan informasi menarik dan terkini seputar program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya Kasya Fiantri dalam BNPT Update. Mengawali rangkaian informasi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar, terima kehadiran Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono ke-13 di kantor BNPT Jakarta Pusat. Kehadiran ini berkaitan dengan pemberian gelar Sentono dari Kasunanan Surakarta kepada Kepala BNPT, yang dimana gelar Sentono sendiri merupakan gelar bagi mereka yang dianggap sebagai kerabat kerajaan. Berikut informasinya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar, terima kehadiran Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono ke-13 di kantor BNPT Jakarta Pusat. Kehadiran ini berkaitan dengan pemberian gelar Sentono dari Kasunanan Surakarta kepada Kepala BNPT. Gelar Sentono sendiri merupakan gelar bagi mereka yang dianggap sebagai kerabat kerajaan. Pada kesempatan ini, Kanjeng menyerahkan undangan untuk nantinya Pak Boy Rafli diundang dan akan dikukuhkan sebagai katakanlah Sentono yang nantinya akan menjadi sejarah buat kita semua. Sentono adalah kerabat di mana Bapak Boy Rafli khusus diundang sama Sinuwun Pakubuwono 13. Beliau yang bertahta saat sekarang nanti di tanggal 27 Februari, Mbak. Dalam upaya pencegahan penyebaran paham terorisme, BNPT juga senantiasa lakukan pendekatan lunak melalui kebudayaan serta kesenian. Hal ini guna menarik perhatian masyarakat, khususnya para generasi muda yang menjadi incaran utama kelompok radikal. Dengan adanya pertemuan ini, Kepala BNPT pun berharap dapat melakukan kerjasama yang lebih luas lagi dengan Kasunanan Surakarta dalam memaksimalkan penanggulangan terorisme di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Informasi selanjutnya, untuk meminimalisir penyalahgunaan rumah ibadah oleh kelompok radikal, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme lakukan audiensi bersama dengan Dewan Masjid Indonesia yang dihadiri langsung oleh Kepala BNPT dan Ketua Umum DMI Muhammad Yusuf Kalla. DMI sendiri merupakan mitra BNPT yang mengkoordinasikan seluruh masjid dan musola yang ada di Indonesia, yang dimana berperan penting dalam menyuarakan moderasi beragama dan cinta damai di dalam masjid. Berikut informasi selengkapnya. Paham radikal terorisme menyebar bagaikan sebuah virus. Ia menyasar siapa saja dan di mana saja, termasuk rumah ibadah, lokasi yang semestinya menjadi tempat berkomunikasi antara manusia dan Tuhannya. Untuk meminimalisir penyalahgunaan rumah ibadah oleh kelompok radikal, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme lakukan audiensi bersama dengan Dewan Masjid Indonesia. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar dan Ketua Umum DMI Muhammad Yusuf Kalla. Adanya kerjasama berbagai pihak dalam menjaga rumah ibadah menjadi kunci dan hal yang penting dalam upaya pencegahan menyebarnya paham yang mengarah pada ideologi terorisme. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa merumuskan kerjasama strategis ke depan, terutama sesuai dengan bidang tugas kami adalah melakukan langkah-langkah pencegahan berkaitan dengan penyebarluasan paham radikal terorisme. Karena radikal terorisme ini adalah sebuah ideologi yang begitu kuat dihembuskan dari berbagai sisi ke arah masyarakat kita yang tentunya memiliki karakter kekerasan. Jadi ideologi yang berbasiskan kepada kekerasan. Dan dalam konteks kerjasama dengan DMI, tentu kita ke depan akan banyak program langkah-langkah mitigasi. Terutama mitigasi ini jangan sampai tentunya ada kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada ideologi kekerasan yang disampaikan oleh jaringan radikal teror ini memanfaatkan tempat-tempat rumah ibadah. Ya tentu kita berusaha
masjid itu adalah suatu barang suatu tempat yang mati, orang yang mati dihidupkan oleh para pengurusnya dan para pembicara. Umumnya yang terjadi itu ialah mungkin ada pembicaranya yang keras, gitu kan. Kalau tidak, tapi kadang-kadang dalam rangka amal ma'ruf nahi mungkar juga, tetapi mungkin dari sisi pendapat lain dianggap terlalu keras, gitu kan. Tapi saya sarankan kalau memang ada yang melanggar itu, ya silahkan ditanyakan sendiri langsung. Dalam hal ini, Ketua Umum DMI Yusuf Kala pun sepakat bahwa melawan terorisme bukan saja menjadi tugas BNPT, melainkan segenap bangsa Indonesia. Sehingga menurutnya peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan. Sebagai organisasi yang mengkoordinasi seluruh masjid dan musola yang ada di Indonesia, DMI menjadi mitra BNPT yang berperan penting dalam menyuarakan moderasi beragama serta menyebarkan pesan semangat cinta damai di dalam masjid. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali mengadakan acara silaturahmi dan dialog kebangsaan yang kali ini dilaksanakan bersama Pondok Pesantren Nurul Falah. Diskusi ini turut melibatkan Forkopimda, tokoh masyarakat, serta tokoh agama untuk berdiskusi terkait upaya pencegahan paham radikal terorisme di Provinsi Banten. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyelenggarakan acara silaturahmi dan dialog kebangsaan bersama dengan Pondok Pesantren Nurul Falah yang berlokasi di Pasir Malang, Provinsi Banten. Kegiatan pada 7 Februari 2022 ini turut melibatkan Forkopimda, tokoh masyarakat, serta tokoh agama seprovinsi Banten untuk berdiskusi terkait upaya pencegahan paham radikal terorisme di Provinsi Banten. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran hadir. Dirinya sampaikan bahwa 4 konsensus negara menjadi kunci dalam mencegah propaganda terorisme yang kini marak tersebar di media sosial. Karena hal tersebutlah, seluruh elemen masyarakat diharapkan memiliki proteksi diri karena propaganda terorisme dapat menyasar siapa saja, utamanya generasi muda yang mendominasi pengguna media sosial. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Kelompok Ahli BNPT, Dr. Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, atau yang akrab disapa dengan Habib Lutfi, juga turut mendorong masyarakat untuk menjaga perdamaian yang merupakan warisan leluhur bangsa sejak zaman para wali songo. Acara ditutup dengan peringatan Isra Miraj bersama ulama dan umarah seprovinsi Banten. Diharapkan, upaya pencegahan yang melibatkan multi pihak ini dapat memaksimalkan pencegahan terorisme guna mewujudkan Indonesia damai. Informasi lainnya dalam rangka menjaga kondisi seluruh elemen tetap prima agar selalu siap dalam menjalani tugas dan tanggung jawab, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyelenggarakan vaksinasi booster COVID-19 bagi lingkungan BNPT. Total sekitar 800 dosis vaksin berjenis AstraZeneca dipersiapkan bagi para pegawai BNPT dan pegawai Lapas Khusus Terorisme Sentul. Berikut informasi selengkapnya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyelenggarakan vaksinasi booster COVID-19 di lingkungan BNPT pada 8 Februari 2022. Bekerja sama dengan Kesdam Jayakarta, vaksinasi dilaksanakan di lobi Gedung Biwara BNPT Sentul, Jawa Barat dengan total sekitar 800 dosis vaksin berjenis AstraZeneca bagi para pegawai BNPT dan Lapas Khusus Terorisme Sentul. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar memantau langsung pelaksanaan vaksinasi. Dirinya mengingatkan para peserta untuk tetap patuhi protokol kesehatan meskipun sudah mendapatkan vaksin booster COVID-19. Dan tentu ini sangat membantu meningkatkan ketahanan personil kita dalam kegiatan-kegiatan yang tentunya banyak beraktivitas di tengah-tengah masyarakat ya. Pemerintah untuk booster termasuk dengan prokes kita harus patuhi agar meminimalisir penularan dari varian baru Omikron saat ini. Sebelumnya, para pegawai di lingkungan BNPT telah melakukan vaksinasi tahap pertama dan tahap kedua pada 23 Maret dan 20 April 2021.
Upaya ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kekebalan tubuh agar seluruh elemen BNPT senantiasa dalam kondisi prima dan siap menjalani tugas dan tanggung jawab dalam mencegah kejahatan terorisme di Indonesia. Berita selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Radio Republik Indonesia mengadakan dialog interaktif sebagai rangkaian acara dalam memperingati Hari Pers Nasional. Dalam kesempatan tersebut, para narasumber termasuk Kepala BNPT, Komjen Pol Rafli Amar, berdiskusi terkait peran media, baik media massa maupun media sosial, dalam memberantas radikalisme dan terorisme di Indonesia. Berikut informasi selengkapnya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Radio Republik Indonesia mengadakan dialog interaktif pada 8 Februari 2022 sebagai rangkaian acara dalam memperingati Hari Pers Nasional. Bertemakan peran media dalam memberantas radikalisme dan terorisme. Turut hadir sebagai narasumber Kepala BNPT Komjen Pol Rafli Amar yang bergabung secara daring, Direktur Utama RRI Hendrasmo, dan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Muhammad Agung Darmajaya. Dalam kesempatan tersebut, Komjen Pol Rafli Amar sampaikan bahwa media, baik media massa maupun media sosial, menjadi wadah yang strategis bagi jaringan terorisme untuk menyebarkan propaganda dan terornya. Untuk itu, diperlukan dukungan dari tiap individu pelaku media maupun masyarakat untuk melakukan kontrapropaganda dan kontranarasi. Penggunaan media massa, media sosial bagi kelompok jaringan teroris itu adalah sesuatu yang sangat didambakan. Karena kita tahu unsur teror itu salah satunya adalah efek ketakutan yang meluas akibat dari perbuatan mereka. Kami pun tentu membutuh dukungan media massa dan media sosial. Karena dengan itulah maka pesan-pesan kami atas nama negara itu bisa sampai kepada khalayak, kepada masyarakat luas, sehingga tidak semua masyarakat percaya begitu saja ajakan kelompok jaringan teroris untuk melakukan aksi kekerasan yang menurut mereka itu adalah dibenarkan dalam pencapaian tujuan. Dalam mewujudkan semangat Pentahelix, BNPT bekerjasama dengan multi pihak termasuk media. Untuk itu diharapkan para stakeholders turut bersinergi dalam upaya pencegahan terorisme, salah satunya yakni dengan tidak memberikan ruang pemberitaan kepada pelaku teror. Saya kira penetrasi BNPT ke berbagai stakeholder sudah semakin dalam. Artinya bahwa karena itu kami justru mengharapkan pihak-pihak lain di luar BNPT itu semakin tergerak juga untuk sama-sama bersinergi apa yang dikampanyekan BNPT terhadap isu ini ya. Nah, kami kebetulan di RRI ini memang dari awalnya adalah Radio Republik, satu-satunya radio yang menyandang nama Republik dan mengedepankan kepentingan negara. Dewan Pers dalam hal ini 2015 sudah jauh-jauh hari gitu kan mengeluarkan pedoman terkait pemberitaan mengenai teroris. Ini menjadi sangat penting dan penting dipedomani oleh semua media terkait dengan peliputan berita kaitan dengan teroris. Di antaranya tadi bicara tentang dampaknya, pemberitaan tidak berulang, terkonfirmasi, kemudian tidak menstigma gitu kan bahwa pelaku adalah kelompok tertentu baik suku, agama dan segala macam. Ini menjadi penting sehingga teman-teman ketika memberitakan persoalan pemberitaan teroris tidak memberikan ruang juga kepada pelaku gitu kan untuk terpublikasi sehingga itu menjadi pembenaran diterima oleh masyarakat seolah-olah mengedukasi. Melibatkan perwakilan mahasiswa STMIK Catur Sakti Kendari dan Universitas Halu Oleo, acara ini merupakan rangkaian kegiatan penandatanganan MOU antara BNPT dan Dewan Pers yang dilaksanakan bertepatan dengan puncak Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2022. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme hadir memperingati Hari Pers Nasional tahun 2022 yang digelar di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara secara daring, yang juga diikuti oleh Presiden Joko Widodo, Duta Besar Negara Sahabat, pimpinan daerah, PWI, beserta insan pers.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PWI Pusat mengingatkan para insan pers untuk memperbaiki kualitas pemberitaan dan menghindari tren pemberitaan yang bias dan provokatif yang dimana dapat ditunggangi kepentingan individu atau kelompok termasuk para pelaku teror. Berikut informasi selengkapnya. Acara puncak peringatan Hari Pers Nasional atau HPN tahun 2022 digelar di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 9 Februari 2022. Dilaksanakan secara luring dan daring, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar, bersama Sekretaris Utama BNPT, Maijen TNI Deddy Sambowo, serta Direktur Kerjasama Bilateral Brigjen Pol Kris Erlangga, turut mengikuti acara di kantor BNPT Jakarta Pusat. Peringatan dihadiri pula oleh Menteri Kabinet Indonesia Maju, Duta Besar Negara Sahabat, pimpinan daerah se-Indonesia, Dewan Pers Nasional, Persatuan Wartawan Indonesia, serta insan pers. Membuka gelaran, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia, Atal SD Paris sampaikan terkait besarnya potensi Indonesia bagi kekuatan digital global. Potensi ini harus diiringi dengan pembangunan kedaulatan digital demi keberlangsungan industri media nasional, salah satunya melalui publisher right. Di sisi lain, dirinya juga ingatkan para insan pers untuk memperbaiki kualitas pemberitaan dan menghindari tren pemberitaan yang bias dan provokatif yang dapat ditunggangi kepentingan individu atau kelompok, termasuk para pelaku teror. Dalam rangka membangun kedaulatan digital ini juga regulasi publisher right menjadi sangat penting. Bapak Presiden, demi keberlanjutan industri media nasional, kami sangat membutuhkan publisher right. Selain mengharapkan dukungan Bapak Presiden melalui publisher right, insentif ekonomi, dan lain-lain, komunitas pers nasional juga perlu mawas diri dan berbenah diri. Pers harus mengendalikan arus jurnalisme kritis yang semakin deras, khususnya pada jalur jurnalisme online. Pers harus memperbaiki kualitas pemberitaan dan sedapat mungkin menghindari tren pemberitaan yang bias, provokatif, dan bombastis. Hal yang tidak kalah penting adalah menjaga independensi media. Kita juga tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk teknologi digital global dan harus secepatnya dikembangkan platform-platform teknologi inovatif yang membantu dan memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang berkualitas, yang akurat, yang dapat dipertanggungjawabkan. Pers Indonesia adalah lokomotif kemajuan bangsa, menjadi inspirasi lompatan-lompatan kemajuan, menjadi simpul perubahan di semua sektor kehidupan kita, serta menjadikan masyarakat, bangsa, dan negara percaya diri untuk mewujudkan Indonesia maju. Rencananya, BNPT juga akan melakukan penandatanganan MOU bersama Dewan Pers sebagai bentuk perpanjangan kerjasama yang telah dijalin sejak tahun 2019. Melalui peringatan Hari Pers Nasional tahun ini, diharapkan pemberitaan pers Indonesia semakin berkualitas dan turut mendukung upaya kontra propaganda dan kontra narasi BNPT dalam menghadang narasi jaringan terorisme tersebar di masyarakat. Berita lainnya, Kepala BNPT menerima audiensi dari UI Watch yang merupakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia. BNPT maupun UI Watch memiliki fokus dan kekhawatiran yang sama akan bahaya propaganda terorisme yang dapat menyasar generasi muda. Untuk itu mereka nyatakan siap berkolaborasi dalam membentuk kegiatan dan program pencegahan terorisme. Berikut informasi selengkapnya. Semangat pentahelix atau kolaborasi bersama multi pihak terus digencarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Untuk itu, pada 9 Februari 2022, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menerima audiensi dari UI Watch yang merupakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi terkait perkembangan terorisme dalam level regional maupun multilateral, serta bagaimana pelaku teror menyebarkan propaganda yang kini kian mudah dan masif melalui media sosial. Karena hal tersebut, baik BNPT maupun UI Watch berbagi fokus dan kekhawatiran yang sama kepada generasi muda, termasuk para mahasiswa Universitas Indonesia yang mendominasi pengguna media sosial. Chandra Motik, selaku pendiri UI Watch, menyadari bahwa upaya BNPT dalam melakukan pencegahan tak dapat dilakukan seorang diri. Untuk itu, UI Watch menyatakan siap berkolaborasi dalam membentuk kegiatan dan program pencegahan terorisme. Kita membantu pemerintah, dalam hal ini kedatangan kami ke BNPT untuk merasa bahwa penanganan terorisme itu tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari masyarakat termasuk UI Watch. Insya Allah tadi sudah sampaikan Pak Boy bahwa kita akan bisa terus bersinergi karena nanti juga diundang juga Pak Boy untuk kita nanti memberikan pointer-pointer lebih terinci apa yang kita harapkan bisa kita sinergikan dengan BNPT. Tak hanya berfokus di lingkungan kampus UI saja, kedua belah pihak berharap sinergi yang terjalin nantinya dapat berkembang lebih luas, sehingga upaya kontra narasi dan kontra propaganda di tengah masyarakat semakin maksimal. Berita selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serahkan dana kompensasi kepada 22 penyintas di Jawa Tengah dengan total 3,4 miliar rupiah. Sebagai koordinator dalam pelaksanaan penanggulangan terorisme di Indonesia, BNPT terus berupaya konsisten dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada para penyintas agar terus bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Berikut informasinya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban secara konsisten terus bekerja sama dalam pemulihan serta memberikan dukungan untuk korban terorisme masa lalu. Mulai dari pemberian pendampingan psikososial, bantuan medis, rehabilitasi, hingga kompensasi. Selasa 9 Februari 2022 di kantor Gubernur Jawa Tengah, Direktur Perlindungan Brigjen Pol Imam Margono mewakili BNPT, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, beserta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serahkan dana kompensasi kepada 22 penyintas di Jawa Tengah dengan total 3,4 miliar. Sebagai koordinator dalam pelaksanaan penanggulangan terorisme di Indonesia, BNPT terus berupaya konsisten dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada penyintas agar terus bisa menjalani kehidupan lebih baik. Jadi peran BNPT itu ini kan korban di masa lalu. Jadi peran BNPT juga mengidentifikasi sampai dengan timbulnya surat penetapan. Nah, surat penetapan itu di BNPT besarkan itu melalui identifikasi yang dilaksanakan BNPT bersama dengan LPSK sampai timbulnya surat ketetapan itu yang dari BNPT. Nah, surat ketetapan dari BNPT itulah yang menjadi dasar dari LPSK memberikan bantuan kompensasi itu. Bentuk kredit negara juga itu menjadi bukti kehadiran negara. Kehadiran negara di sini tidak diartikan yang satu lembaga, tapi BNPT, kemudian LPSK, dengan kementerian lembaga lainnya yang terlibat di dalam itu bukti menjadi kehadiran negara di situ. BS, salah satu korban peledakan pos polisi Genteng Rejo pada 10 April 2010 ini berharap pemerintah akan terus peduli kepada penyintas serta dapat membina para generasi muda agar tidak terpapar paham radikal intoleran. Mudah-mudahan dari pemerintah perhatian kepada korban terus dalam hal pembinaan ya terus digencarkan karena namanya terorisme ini beranak pinak dalam arti kata ya doktrinnya kan masuk terus kalau cuman pelakunya biarpun udah meninggal kan masih mohon maaf ya masih ada keturunannya itu yang bukan wajib itu yang harus diperhatikan karena dari kecil itu kalau kita nggak bina dari anak kecil repot karena doktrin itu ternyata yang saya di lapangan sana anak umur 5 tahun aja udah bisa membenci sesamanya apalagi aparatur pemerintah gitu. LPSK akan terus berupaya bekerja sama dalam melakukan pembinaan agar kompensasi dapat digunakan dengan bijak untuk para penyintas. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun berharap agar para penyintas tetap bangkit, mendorong rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, agar tidak ada lagi aksi terorisme yang dapat merugikan, terutama bagi bangsa Indonesia.
Dalam melakukan upaya penanggulangan penyebaran ideologi yang berbasiskan kekerasan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme senantiasa bekerja sama secara multipihak. Dan kali ini, BNPT lakukan audiensi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Acara yang dilakukan secara virtual ini dipimpin langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar serta Mendikbudristek Nadiem Makarim. Berikut informasi selengkapnya. Dalam melakukan upaya penanggulangan penyebaran ideologi yang berbasiskan kekerasan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme senantiasa bekerja sama secara multipihak. Hal tersebut dilakukan guna membentuk kekuatan nasional. Kali ini BNPT lakukan audiensi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kegiatan yang dilakukan secara virtual ini dipimpin langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar serta Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pentingnya membentengi generasi muda dari propaganda jaringan terorisme dunia menjadi topik yang dibahas dalam perbincangan. Untuk itu perlu adanya pengawasan dari dunia pendidikan, mulai dari pelajar, tenaga pengajar, hingga kurikulum pendidikan. Kepala BNPT menjelaskan perlu adanya penguatan nilai-nilai luhur bangsa serta wawasan kebangsaan dalam proses belajar mengajar. Hal tersebut penting guna meminimalisir masuknya paham radikalisme terorisme di lingkungan pendidikan. Sejalan dengan itu, Mendikbudristek pun tegaskan pihaknya juga telah menerapkan berbagai macam kebijakan. Dengan salah satu targetnya ialah demi membasmi intoleransi di lingkungan sekolah. Suatu sikap yang menurutnya dapat menjadi akar pemicu lahirnya pemikiran-pemikiran berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Selanjutnya, baik BNPT maupun Kemendikbudristek akan terus berkoordinasi guna memaksimalkan kerjasama kedua belah pihak. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di Humas BNPT. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M dan juga terus dukung program vaksinasi nasional. Saya Kaca Fiandri mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.